أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ikhwan fillah rahimahullah, sebagaimana di pengumuman flyer kita, kajian kita berkaitan tentang manhaj dari kitab Syarh Sunnah karangan Al-Imam Barbahari rahimahullah. Kitab ini ikhwan fillah rahimahullah adalah kitab yang Masya Allah menjelaskan tentang manhaj, bagaimana metode beragama seorang muslim, seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui tata cara beribadah yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab ini juga dijelaskan bagaimana firqah-firqah yang menyimpang dalam Islam. Kalau kita lihat kaum muslimin di seluruh dunia, terkhusus di seluruh Indonesia, mereka semuanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada firqah dalam Islam yang mereka keluar dari itu, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Akan tapi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kebanyakan atau sebagian kaum muslimin mereka terjatuh dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah saja tidak cukup. Kita butuh Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat, ala fahmi salafi saleh. Kita butuh pemahaman para sahabat. Bagaimana para sahabat beragama di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu kita ikuti. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di jauh hari telah menjelaskan kepada kita bakalan nanti ada firqah-firqah yang menyimpang dalam Islam. Nabi SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 millah." Kelak umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa milah wahida. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu milah yang selamat. Kemudian para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapakah kelompok yang selamat itu ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Kelompok yang selamat itu adalah mereka yang mengikutiku dan para sahabat berada di atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya kelak umat Islam akan berpecah belah. Bukan berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan demikian kita harus berpecah belah. Sudah, ente mazhab ini, ente kelompok ini, ente firqah ini, ana udah. Enggak. Kita disuruh untuk rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ala fahmi sahabat. Ketika terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kembali pada Al-Quran, pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali pada ulil amri, yaitu para ulama, para penguasa yang hak. Dan kita ketahui bahwasanya ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada benih-benih perpecahan. Ketika Dzulkhuwaisirah dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta harta rampasan perang agar dibagi dengan adil. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, idil, berlaku adil engkau." Apa jawab Rasulullah SAW? "Faman ya'dil idalan adil." Siapa lagi yang berlaku adil kalau bukan aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Dzulkhuwaisirah seolah-olah dia memang tidak percaya pada Nabi untuk berlaku adil. Dia datang minta agar Rasulullah berlaku adil. Padahal Rasulullah sudah berlaku adil, tapi dia menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini bibit-bibit perpecahan. Sebagian ulama menyatakan disinilah muncul bibit Khawarij, ya, firqah Khawarij, di mana mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Khawarij kilabun nar. Orang-orang Khawarij mereka adalah anjing-anjing neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka menentang para penguasa yang hak, pemerintahan kaum muslimin. Mereka tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan kaum muslimin. Akhirnya mereka berusaha untuk menjatuhkan para penguasa. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, firqah Khawarij ini, kata ulama, mereka juga muncul pada zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, kemudian beliau diserbu oleh orang-orang yang mana mereka terkena syubhat, mereka terkena pemikiran yang keliru dari provokasinya Abdullah bin Sabah
ketika Abdullah bin Sabah dia memberikan statement yang tidak baik kepada Khalifah Utsman bin Affan, dia menuduh dengan tuduhan keji, dia ajak orang lain untuk membenci Khalifah Utsman bin Affan. Dalam kitab Hikmah bin Tarikh karangan Syekh Utsman Khamis, salah satu ulama salaf dari Kuwait, dalam kitab beliau jelaskan bagaimana orang-orang Khawarij atau orang-orang yang memberontak pada zaman Utsman bin Affan untuk melengsarkan Utsman bin Affan sampai beliau meninggal. Yang menjadi pemicu pelopor pertama yang memanas-manasi adalah Abdullah bin Sabah ini al-Yahud. Dialah yang pertama kali yang mempelopori untuk membenci Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya banyak ikut sama dia. Bahkan disebutkan dalam kitab tersebut, orang ahli Kufah, ahli Mesir, ahli Basrah sekitar 6.000 orang. Ada yang mengatakan dikurang dari itu. Mereka itu mendatangi rumah Utsman bin Affan di Madinah pada musim haji. Mereka datang berboyong-boyong, terkena subhat ini mereka, untuk melengsarkan Khalifah Utsman bin Affan. Ketika mereka sampai di rumah Utsman bin Affan, mereka mengepung Utsman bin Affan. Dan kala itu ada para sahabat-sahabat muda yang mana mereka ingin membantu Utsman bin Affan untuk angkat pedang melawan para pemberontak. Apa tuduhan-tuduhan keji yang mereka lontarkan? Mereka mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan dia mengangkat gubernur-gubernur dari keluarganya. Utsman bin Affan dia memukul sahabat Ammar bin Yasir. Utsman bin Affan mengusir Abu Dzar al-Ghifari. Ini tuduhan-tuduhan keji. Utsman bin Affan dia membuat lahan peternakan untuk pribadinya. Utsman bin Affan dia membakar mushaf Al-Quran. Utsman bin Affan dia mengadakan azan 2 kali pada hari Jumat. Dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Akhirnya panas ini umat, kan begitu. Penguasanya dituduh begini. Namanya juga orang-orang awam. Kalau dia dikasih dipanas-panasin, mereka panas. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ini di antara bibit-bibit perpecahan sudah ada pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ini berkaitan tentang manhaj. Mereka terkena subhat, akhirnya mereka datang untuk mau menghancurkan, melengsarkan Utsman bin Affan. Kemudian sekitar 40 malam atau 40 hari mereka mengepung rumah Utsman. Kemudian salah seorang dari mereka, beberapa orang itu masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan dari atas loteng. Kemudian salah seorang dari mereka langsung membunuh Utsman bin Affan yang lagi megang mushaf. Meninggal syahid. Dan yang pertama kali membunuh Utsman bin Affan adalah bernama Jabalah. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ini sejarah. Kita harus mengetahui bagaimana sejarah perpecahan kaum muslimin agar kita bisa menjauhi. Sebagaimana perkataan Hudzaifah bin al-Yaman ketika beliau mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr." Dahulu para sahabat mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Untuk apa Hudzaifah bertanya tentang keburukan, ikhwan? Makhofata aydrakani. Aku khawatir keburukan, kejelekan itu menimpa diriku. Jadi kita juga harus belajar sejarah bagaimana kejelekan-kejelekan sejarah terdahulu. Orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang membuat nista agama ini, membuat perpecahan di dalam agama ini, kita harus tahu apa penyebabnya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian rahimani rahimakumullah, dalam buku tersebut, kitab tersebut itu dibantah semua tuduhan-tuduhan keji terhadap Utsman bin Affan. Mereka mengatakan Utsman bin Affan mengambil keluarganya sebagai koleganya, sebagai orang-orang dekat dari dia. Padahal tidak seperti itu. Banyak orang-orang yang bukan dari anggota keluarganya menjadi pejabat-pejabat negara di khalifahnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nggak benar memukul Ammar bin Yasir sampai patah tulangnya. Utsman bin Affan tidak mengusir Abu Dzar al-Ghifari, tapi Abu Dzar al-Ghifari sendiri yang keluar dari daerahnya, dari kotanya, dari negerinya. Utsman bin Affan membakar Al-Quran Al-Karim. Ada maksud tujuan yang jelas. Ketika itu Hudzaifah bin al-Yaman datang yang menemui Utsman bin Affan mengatakan, "Wahai Utsman, kaum muslimin sekarang lagi terpecah belah gara-gara Al-Quran ini.
Gara-gara mushaf ini, ada gara-gara naks ini. Kemudian Utsman bin Affan membakar, ya, riwayat-riwayat yang ada mushaf pada zaman itu. Kemudian beliau buat lagi Al-Quran yang satu mushafnya disebut Rasam Utsman. Jadi ada alasan yang konfidin rahimani rahimakumullah jami'an. Mereka juga mengatakan Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Nih, wow, tuh tengok Utsman bin Affan nggak ikut perang Badar. Kemana dia perang Badar? Utsman bin Affan ketika perang Uhud lari itu dia. Siapa yang nggak panas? Jadi konfidin rahimani rahimakumullah. Utsman bin Affan ketika itu beliau tidak ikut perang Badar karena istri beliau sakit. Ya, siapa nama istri beliau? Siapa yang tahu? Ya, ibu tahu, boleh pulang duluan ya ibu kalau tahu. Siapa istri Utsman, Bu? Sumayyah? Bukan. Ruqayyah, Masya Allah. Ruqayyah. Satu lagi siapa? Ummul Kulsum. Masya Allah, ibu hafal lewat nama-nama istri, hafal, Masya Allah. Ketika itu istri lagi sakit, Rasulullah tahu bahwasannya putri beliau lagi sakit. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, sudah mendapatkan ya rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka membenci Utsman bin Affan dengan tuduhan-tuduhan keji. Kemudian Utsman bin Affan kata mereka tidak ikut perang Uhud, bahkan lari, ikut tapi lari. Ya. Dan memang benar Utsman kala itu lari memang. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemaafan bagi orang-orang yang lari dari perang Uhud. Allah maafkan. Tapi mereka memanas-manasi lagi, konfidin rahimani rahimakumullah jami'an. Utsman bin Affan mengadakan azan 2 kali. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam azan cuma sekali, tapi kenapa pada zaman Utsman bin Affan ada azan 2 kali? Dipanas-panasi lagi, bukan? Ya. Kenapa ada azan 2 kali? Konfidin rahimani rahimakumullah. Karena ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Pada zaman Utsman kaum muslimin makin bertambah, makin ramai. Dan istiad dari Utsman bin Affan apa? Dia mengikuti azan subuh. Karena azan subuh ada 2. Ya, azan ketika membangunkan, kemudian yang kedua azan tidak mau dekat waktu sholat. Ya, as-salatu khairum minan naum. Ini istiad beliau. Dan istiad beliau ini diakui para sahabat. Tidak ada para sahabat yang menentang beliau kala itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin." Ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Min ba'di, sepeninggalku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, dan berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawadi, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geram kalian.